Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran tematik. Tema 3 membahas tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Nah, di pertemuan sebelumnya Bu Gifty sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari informasi selengkap-lengkapnya tentang keragaman yang ada di Indonesia. Nah, bagus, kalian sudah banyak yang tahu apa saja keragaman yang ada di Indonesia. Nah, kali ini Bu Gifty akan jelaskan lebih lanjut tentang keragaman apa saja yang ada di Indonesia. Nah, yang akan kita pelajari adalah keberagaman sosial dan budayanya yang ada di Indonesia ya. Yuk cari tahu informasi tentang pengertian keberagaman sosial dan juga penyebab keberagaman sosial. Silakan disimak baik-baik. Nah, anak-anak, kita tahu kalau Indonesia merupakan negara yang kaya karena keberagaman sosial. Keberagaman sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia memiliki banyak suku, banyak agama, dan juga banyak mata pencaharian. Nah, kita akan ulas satu persatu apa itu keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman mata pencaharian. Nah, yang pertama, keberagaman suku. Anak-anak harus tahu bahwa Indonesia punya jumlah suku yang sangat banyak. Sampai saat ini kurang lebih sekitar 1128 suku. Wah, banyak sekali ya. Nah, kenapa kok bisa sampai sebanyak itu? Ternyata penyebabnya adalah yang pertama, perbedaan ras asal atau warna kulit. Nah, kemarin ada yang setor menyebutkan ras yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah ras Mongoloid. Bagus sekali ya. Kemudian ada perbedaan lingkungan geografis. Lingkungan geografis ini berarti ada masyarakat yang tinggal di dataran rendah, dataran tinggi, kemudian ada yang di pantai, ya, dan lain-lain. Kemudian perbedaan latar belakang sejarah. Dan yang keempat, perkembangan daerah. Yang kelima, perbedaan agama. Dan yang terakhir adalah kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri. Jadi, dari 6 penyebab itu menyebabkan jumlah suku bangsa Indonesia menjadi semakin banyak ya. Oke. Indonesia itu merupakan negara kepulauan dan membuat masyarakatnya itu hidup berkelompok berdasarkan pulau tempat tinggalnya. Misalkan masyarakat yang ada di Jawa berarti mereka membentuk satu suku, misalkan suku Jawa. Terus mereka yang tinggal di daerah Papua misalkan. Nah, mereka membentuk satu kelompok suku namanya suku Papua. Nah, kelompok masyarakat itu membentuk suku bangsa. Suku bangsa di sini apa ya yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku bangsa itu adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, dan juga adat istiadat. Jadi mereka satu visi, satu misi, ya. Itu disebut dengan suku bangsa. Berikutnya, keberagaman yang kedua yang akan kita bahas adalah keberagaman agama. Anak-anak tahu kan kalau Indonesia itu punya banyak sekali jenis agama. Tidak hanya satu, tidak hanya Islam saja ya. Ada Islam, ada Kristen, kemudian ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemarin ketika setor tugas banyak yang tidak mencantumkan atau tidak menyebutkan agama Konghucu. Padahal agama Konghucu itu juga diakui di Indonesia ya. Nah, keberagaman agama di sini selain agamanya itu sendiri, kalian juga harus tahu apa saja nama kitab sucinya, kemudian di manakah mereka tempat ibadahnya.
Kemudian ada lagi hari rayanya apa saja. Misalkan nih Islam berarti hari rayanya misalkan Idul Fitri. Tempat ibadahnya ada di masjid. Kemudian pemimpin agamanya kiai atau ustadz. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Nah, nanti coba cari informasi tentang kitab suci, pemimpin agama, kemudian hari raya agama selain Islam ya. Selanjutnya adalah keberagaman mata pencaharian. Oke. Setiap manusia itu harus bekerja ya nak ya. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari itu namanya mata pencaharian. Mata pencaharian yang sudah kalian tahu ada apa saja ya? Banyak ya sayang ya. Nah, mata pencaharian yang beraneka ragam itu juga disesuaikan dengan kondisi geografisnya wilayah ya. Jadi misalkan masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu biasanya mata pencahariannya adalah di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, kalau mereka yang tinggal di dataran rendah biasanya kerjanya sebagai pegawai kantor, kemudian ada juga pekerja pabrik dan juga pedagang dan masih banyak yang lainnya. Beda lagi kalau masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Kalau masyarakat yang tinggal di pesisir pantai biasanya bekerjanya sebagai nelayan, petani garam, dan penjual ikan bisa juga ya. Nah, itu. Nah, perbedaan mata pencaharian di setiap wilayah itu membuat setiap daerah bisa saling melengkapi kebutuhannya masing-masing. Jadi, orang yang tinggal di dataran rendah bisa memanfaatkan hasil olahan dari mata pencaharian masyarakat dataran tinggi dan juga sebaliknya ya. Perbedaan mata pencaharian juga bisa membuat mereka saling bekerja sama. Misalkan petani bisa bekerja sama dengan pedagang. Nah, pedagangnya nanti menyalurkan hasil pertanian kepada konsumen ya. Nah, itu tadi macam-macam keberagaman sosial yang sudah kita pelajari yang ada di Indonesia. Ya, kesimpulannya adalah keberagaman sosial di Indonesia itu meliputi 3 hal, ada keberagaman suku, keberagaman agama, dan juga keberagaman mata pencaharian. Oke, sekian penjelasan dari Bu Gifty hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.